Halo, selamat malam Pak Pendeta. Ah, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Lama kita nggak jumpa gitu ya. Kira-kira malam ini kita bisa berbincang-bincang hangat ini tentang masalah keagamaan. Oke? Biar kita lebih pintar dan berpikir. Gimana? Oke. Oke. Emangnya ada yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan ya, janganlah. Hmm? Kalau saya yang bertanya kayak gimana nanti? Kalau tanya boleh. Kalau saya yang bertanya bahaya. Waduh, tepuk tangan dulu ya teman-teman. Bahaya katanya kalau nanya saya. Oh, pede nih, pede. Pak Pendetanya pede. Bentar ya, bentar saya ambil labkan di YouTube juga dulu, Pak Pendeta sebentar ya. Waduh, live ya. Mantap ya. Jangan bikin ngantuk yang kencang suaranya. Sabar. Oke. Oke. Tes. Jalan. Oke, Pak Pendeta. Saya mau bertanya tentang masalah kenapa seseorang yang melakukan dosa itu harus diserahkan kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Apakah Tuhan kerjasama dengan iblis? Kan gitu. Coba Anda buka dulu ya. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Iya. Iya. Gimana Pak itu? 1 Korintus 5 nomor 5. Assalamualaikum yang di YouTube ya. Malam ini saya kedatangan Pak Pendeta Yunus. Ya, 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang itu kita serahkan kepada dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya. Kenapa harus kepada iblis, Pak? Bukan tobat tuh kepada Tuhan, malah kepada iblis. Apa ceritanya kalau kepada iblis diserahkan? Iya. Oke. Apa itu? Jadi kalau di ayat atas ini dosa dalam jemaat ya temanya. Iya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan antara kamu dan percabulan begitu rupa seperti tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong dan tidak lebih patut pada kamu bersukacita dan jauhkan orang yang melakukan hal itu daripada tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani aku hadir, sama seperti aku hadir yang telah menjatuhkan hukuman atas dia dan telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana Ayo. berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Ya, supaya tubuhnya binasa tapi roh. Nah, di dalam begini Pak Ustadz, Tuhan menciptakan manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, nah manusia ini ada roh Allah di dalamnya, begitu. Tahu saya Allah. Itu Pak. Makanya itu saya tahu. Itu kan masalah jati diri manusia. Delay. Ya, jadi tubuh ini Pengkhotbah 12 ayat 7 itu tubuh itu kembali kepada debu, roh kembali kepada Allah. Itu apa?
ceritanya manusia ya. Jadi kalau di sini tubuh ini diserahkan berarti orang itu memang sudah tidak mengakui lagi ya bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan tubuh, jiwa dan roh gitu. Gini Pak, saya tidak menanyakan tentang masalah tubuhnya, enggak, jiwanya, enggak, rohnya, enggak. Tapi yang saya tanyakan kenapa diserahkan ke iblis? Itu yang saya tanya, iya. Iya. Mau rohnya kayak gimana pun terserah gitu ya, terserah. Ada jiwanya, ada rohnya. Anda menjelaskan, oke, saya terima udah gitu. Lalu kenapa harus diserahkan kepada iblis gitu? Seharusnya orang yang tobat itu diserahkan kepada Tuhan supaya dia tobat. Ini diserahkan kepada iblis. Buat apa coba? Tumbal gitu. Iya. Jadi memang mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya Tuhan sudah berdaulat ya, yang masuk keluar orang memasukkan orang di neraka dan bawa masuk ke surga ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan serahkan di iblis ya apa daya manusia, kan gitu. Tuhan yang menghakimi. Alasannya kenapa harus ke iblis? Iya, karena manusia itu tidak menerima dia sebagai Tuhan, ya sudah Tuhan serahkan aja pada iblis. Tapi rohnya itu pada Bapa. Tertulis di mana Pak Pendeta kayak gitu nggak ada datanya kayak gitu, diserahkan aja oleh iblis, nggak ada. Ya. Itu kan ayat 5 kan jelas. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan. Kepada nama Tuhan Yesus, kepada iblis, tubuhnya. Agar rohnya kembali kepada Bapa pada hari itu. Iya. Kayak gimana? Apakah di sini ya Bapa yang di sorga dengan iblis sedang kerjasama? Dalam kerjasama. Kenapa? Tidaklah. Kenapa kalau orang berdosa diserahkan ke iblis gitu? Apakah iblis penghapus dosa? Kan saya bingung juga ya. Jadinya kan kayak gitu asumsinya ya teman-teman. Kita kan nggak tahu kenapa harus ke iblis. Apakah iblis penebus dosa? Kan kayak gitu. Atau iblis dengan Tuhan kerjasama? Atau kayak gimana gitu? Bingung saya. Nggak usah bingung lah, karena memang Tuhan itu kan berdaulat. Tuhan yang kerjasama dia dengan iblis gitu. Tidaklah. Nah, lalu kenapa diserahkan ke iblis? Kalau dalam Yohanes 10 ayat 10 itu kita bisa bedakan iblis dengan Yesus itu cara kerjanya berbeda. Yesus memberikan hidup kekal, iblis membunuh, membinasakan. Kan gitu. Waduh, Pak Pendeta. Iya, saya tahu itu. Tapi yang saya bingung ini kenapa harus ke iblis gitu loh. Apa alasannya kenapa harus ke iblis, bukan ke Tuhan? Kok malah diserahkan ke iblis? Ya. Kan saya sudah kasih tahu kalau memang orang itu tidak mau dinasihat. Firman kan sifatnya menasihati. Sifatnya firman ini menegur, mendidik. Ya kalau orang itu memang sudah kebal, tidak mau diatur ya begitulah akhir ceritanya. Cuma kayak gitu, nggak bisa dia apa-apakan ini ya, berarti ya. Iya. Kalau tidak bisa dididik, dibinasakan saja. Aduh, narasinya liar banget Pak Pendeta. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau saya nggak pernah tanya apa-apa kalau di muslim. Nggak pernah tanya. Waduh, nggak pernah tanya dia.
Karena Ya udahlah. kalau ditanya pasti salah lagi. Oh gitu. Kalau gitu Pak Pendeta, ya saya mohon izin gantikan Anda dengan kawan yang antri di bawah kalau gitu. Oke? Iya, silakan. Oke ya. Iya. Makasih atas Terima kasih banyak ya. jawabannya ya. Eh,